Selamat malam, kita jumpa kembali saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dalam pekan doa kita hanya oleh kasih karunia Allah. Tadi malam kita sudah membahas mengenai Nuh yang berkata, "Saya percaya saja." Malam ini kita akan mempelajari sebuah pelajaran yang juga cukup unik, di mana Abraham seakan berkata, "Saya menyerah saja." Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, bila mana kami mempelajari firman-Mu pada malam hari ini, kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu dan menerimanya untuk pertumbuhan iman kami. Bila mana kami membuka akan firman-Mu, membaca dari dalamnya, tolong kami supaya kami boleh memahaminya ya Bapa. Terima kasih, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salah satu ayat yang terkenal di dalam kitab Kejadian tentang Abraham adalah apa yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham percaya, lalu Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Mengapa ayat ini signifikan? Mengapa ayat ini penting? Karena kata percaya atau kata iman adalah merupakan salah satu kata kunci di dalam perjanjian baru. Dan kita perlu memahami apa yang ada di dalam perjanjian lama supaya kita boleh lebih jelas mengerti yang tertulis di dalam perjanjian baru. Dan ayat ini juga signifikan oleh karena kata percaya pertama kali muncul di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6 ini. Inilah pertama kali kata percaya itu digunakan. Berarti ini sangat signifikan. Kemudian yang berikut adalah ayat ini, Kejadian 15 ayat yang ke-6, dikutip sampai 3 kali di dalam perjanjian baru, 3 kali dikutip. Yang pertama di dalam Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-3. Coba kita buka Roma pasal yang ke-4 ayat yang ke-3. Oke, saudara-saudara, saya percaya memegang Alkitab saudara. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagaimana dengan Galatia pasal yang ketiga? Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Yakobus 2 ayat yang ke-23. Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 3 kali ayat ini dikutip, dan ini memberikan kepada kita suatu gambaran bahwa iman Abraham, percayanya Abraham adalah merupakan salah satu landasan ajaran kebenaran oleh iman yang ada di dalam perjanjian baru. Sekarang kita akan melihat lebih dekat konteks daripada ayat ini. Dalam keadaan seperti apakah Abraham percaya sehingga Tuhan mengatakan atau Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham itu sebagai kebenaran. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui bahwa ayat ini diberikan atau dituliskan dalam konteks
janji Tuhan tentang keturunan Abraham yang akan sangat banyak. Janji Tuhan tentang keturunan Abraham yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian yang berikut yang perlu kita simak adalah pada waktu saya baca-baca kitab Kejadian untuk melihat makna daripada ayat ini, saya temukan bahwa ternyata ini bukan pertama kalinya Abraham mendapatkan janji Tuhan tentang akan adanya banyak keturunan. Coba kita buka, sebelum ayat ini sudah ada beberapa janji Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-12, kita akan baca ayat yang ke-2. Ini Abraham baru dipanggil keluar dari tanah Ur. Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat." Allah sudah menjanjikan kepada Abraham bahwa ia akan membuat ia sebagai suatu bangsa yang besar dan namanya akan termasyhur. Tetapi mengapa di dalam ayat ini belum ada perkataan, "Maka percayalah Abraham," dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran? Mengapa belum ada? Coba kita baca dalam ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Tuhan sudah berbicara tentang keturunan Abraham. Yang lebih jelas lagi kita boleh baca dalam Kejadian 13 ayat yang ke-15 dan 16. Kejadian 13 ayat 15 dan 16. "Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga." Luar biasa. Tuhan sudah berjanji berulang-ulang sebelum janjinya di dalam pasal yang ke-15. Tetapi mengapa di dalam janji yang Tuhan berikan, baik di pasal 12 dan 13, belum ada pernyataan, "Maka percayalah Abraham," dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran? Mengapa belum ada respon seperti itu? Kita lihat keadaan Abraham. Saat itu, waktu Abraham dipanggil keluar dari negeri Ur, usianya adalah 75 tahun. 75 tahun. Dulu usia 75 tahun itu bukan seperti 75 tahun kita sekarang ini. Buktinya apa? Ya, ada ayat yang mengatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-11, kita lihat ayat yang ke-26, 26 maksud saya, ayat yang ke-26. "Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran." Jadi Terah mempunyai anak, atau ia mempunyai Abraham pada waktu usianya 70 tahun. Sekarang Abraham waktu dipanggil keluar usianya 75 tahun. Hanya beda kurang lebih 5 tahun dengan usia ayahnya pada waktu Abraham lahir. Dan saat itu Sarah berusia, waktu Abraham berusia 75 tahun, Sarah berusia 65 tahun. Lalu kemudian Sarah sangat cantik, usia 65 tahun. Kalau baca cerita dalam Kejadian 12, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18, sampai Firaun, waktu Abraham pergi mengungsi ke Mesir, Firaun pun suka dengan Sarah. Usia 65 tahun, cantik dia. Artinya,
Abraham di usia 75 tahun dan Sarah usia 65 tahun, mereka masih dalam usia yang sangat produktif. Ayahnya mempunyai anak pada waktu usianya 70. Abraham mungkin berkata, saya ini masih bisa. Jadi pada waktu Tuhan katakan sebelum pasal 15, keturunanmu akan banyak seperti debu banyaknya. Akan begitu banyak seperti debu, katanya. Abraham tentu berpikir, saya dan Sarah pasti bisa melakukannya. Pasti itu akan terjadi. Kami sanggup. Jadi dalam benak Abraham, mengapa belum ada respon maka percayalah Abraham, adalah karena Abraham masih merasa bahwa janji Tuhan itu tidak perlu digenapi oleh Tuhan secara ajaib, oleh karena secara biologis atau secara alami, Abraham dan Sarah, suami dan istri bertemu usia yang masih sangat produktif, pasti mereka akan sanggup melakukannya. Jadi, dalam perjalanan iman Abraham, pernah ia mempunyai sebuah opsi, yaitu our way. Cara kami, jalan kami, pasti bisa. Terhadap segala janji Tuhan, kami akan tempuh dengan jalan kami. Pasti bisa. Tetapi apa yang terjadi? Abraham dan Sarah bertambah tua. Opsi A, kami bisa, nampaknya tidak berhasil. Dan sekarang Allah berjanji kepada Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Waktu Allah katakan upahmu akan sangat besar, Abraham mengerti Allah sedang menjanjikan keturunan yang banyak. Ya. Apa kira-kira respons Abraham pada saat ini? Baca ayat yang kedua, tidak langsung dikatakan maka percayalah Abraham. Kita baca di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli waris. Perhatikan, menanggapi janji Tuhan, pertama-tamanya Abraham dan Sarah seakan berkata, kami bisa dengan jalan kami, our way. Dengan cara kami bisa, kami sanggup. Tetapi setelah mereka semakin tua, lalu janji Tuhan itu datang sekali lagi kepada Abraham, maka sekarang Abraham mengatakan, my way. Tuhan, saya usul. Ini cara saya. Oke, saya dan Sarah, kami akui kami tidak bisa. Cara kami tidak bisa. Saya mau usul ada cara saya. Opsi yang kedua, my way. Apa cara Abraham? Dia usulkan, bagaimana kalau Eliezer, hamba kepercayaanku itu diangkat menjadi anak sehingga ia akan menjadi ahli waris. Itu adalah usul Abraham, my way. Perhatikan bagaimana perkembangan iman Abraham menanggapi janji Tuhan bahwa keturunannya akan sangat banyak. Tetapi Tuhan berkata kepada Abraham dalam ayat yang keempat, datanglah firman Tuhan kepada Abraham demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Perhatikan di sini, Tuhan berkata, anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Oh, anak kandung. Eliezer bukan anak kandung. Cara kami yang pertama tidak bisa, kami tidak sanggup.
Kami sudah semakin tua. Saya usulkan cara yang kedua, yaitu angkat Eliezer hamba saya. Juga Tuhan tidak terima. Tuhan katakan anak kandung, anak kandung. Kemungkinan Sarah mendengarkan akan hal ini. Atau Abraham bercerita kepada Sarah, Sarah, Tuhan katakan tidak bisa Eliezer. Dan kita berdua sudah sangat tua. Cara kita tidak berhasil. Cara saya mengusulkan Eliezer ditolak Tuhan. Dan Tuhan katakan anak kandung. Lalu Sarah berkata kepada Abraham, "Hei, engkau tahu," kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian 16 ayat yang kedua. "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai, istrinya. Oke, Sarah katakan, Tuhan katakan apa tadi? Anak kandung? Oke, anak kandung. Tapi bukan lewat saya. Saya berikan Hagar, hamba perempuan saya. Kamu bisa mempunyai anak kandung lewat Hagar. Jadi, cara yang ketiga adalah bukan our way, cara kami, Abraham dan Sarah. Bukan juga cara saya, Abraham katakan mengusulkan Eliezer. Sekarang adalah cara dia, caranya Sarah, her way, ya, her solution, solusi dari Sarah untuk memenuhi janji Tuhan anak kandung. Perhatikan bagaimana mereka masih berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi janji Tuhan dengan usaha dan usul-usul dan cara-cara mereka. Dan apa yang terjadi kita tahu, maka Abraham pun mengambil Hagar, lalu kemudian mendapatkan seorang anak yang bernama Ismail. Tetapi rupa-rupanya bukan itu yang Tuhan maksudkan. Coba kita lihat di dalam pasal yang ke-17. Saudara, kalau perhatikan pasal yang ke-17, di sini ada banyak sekali janji Tuhan, ya. Saya akan coba bawa kita kepada beberapa ayat. Ayat yang kedua, Tuhan mengatakan di sana, "Aku akan membuat engkau sangat banyak." Ayat yang kelima, saya hanya baca dia punya kalimat-kalimat inti. Ayat yang kelima, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Ayat yang ke-6, "Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamulah akan berasal raja-raja." Ayat yang ke-7, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal." Ayat 8, Tuhan berkata, "Akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing kepada keturunanmu." Ayat yang ke-12, bayangkan janji Tuhan beruntun hanya dalam satu pasal ini. Kita lihat dalam ayat yang ke-12, "Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah satu seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu." Berbicara tentang setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, bahwa akan ada bangsa yang besar. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-16, Tuhan berkata, "Daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki." Perhatikan, beruntun janji Tuhan. Aku akan berikan, keturunanmu akan banyak, engkau akan mempunyai anak. Dan janji ini diberikan setelah opsi pertama, our way, cara kami, Abraham dan Sarah, gagal. Opsi yang kedua, cara saya lah, Eliezer, kita buat jadi ahli waris. Juga Tuhan tolak. Cara yang ketiga, caranya Sarah aja. Saya dengan Hagar dapat anak kandung. Tuhan juga tidak berkenan. Dan Tuhan masih memberikan terus janji-janjinya kepada Abraham. Nah, saudara sekalian,
Apa kira-kira sambutan dari Abraham terhadap janji-janji Tuhan ini? Sekarang kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-17, ayat yang ketiga. Tadi ayat yang kedua, Tuhan berkata, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Waktu Tuhan katakan itu, ayat yang ketiga berkata, lalu sujudlah Abraham. Lalu sujudlah. Sujud artinya dia tunduk sampai ke tanah. Sujudlah Abraham. Sujud dia. Lalu kemudian, apa yang dimaksudkan dengan sujud di sini? Apakah Abraham mengatakan, terima kasih Tuhan luar biasa, terima kasih. Apakah dia mengakui semua itu? Kata sujud ini muncul sekali lagi dalam pasal yang ke-17. Kita baca di dalam ayat yang ke-17. Lalu tertunduklah Abraham. Kata tertunduk dengan kata sujud dalam bahasa aslinya adalah bahasa atau kata yang sama. Jadi lalu sujudlah Abraham, ya. Tapi apa yang membuat dia sujud? Rupanya dia sujud dan tertawa dan berkata di dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi rupanya waktu dia sujud, bukan sujud yang sebenarnya untuk menyembah, tetapi sujud dan tunduk karena dia tertawa di dalam hatinya dan mengatakan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Cara kami tidak berhasil. Kami kuat waktu itu secara alami seharusnya bisa, tidak berhasil. Cara saya mengusulkan Eliezer, Tuhan tolak. Lalu kemudian caranya Sarah mengusulkan Hagar untuk jadi istri saya. Lalu sudah terjadi, sudah ada anak kandung namanya Ismail. Toh Tuhan katakan bukan itu. Makanya dia sujud dan dia tertawa di dalam hatinya. Saudara sekalian, ini yang dia katakan dalam ayat yang ke-18 setelah dia sujud dan tertawa. Kejadian 17 ayat yang ke-18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Perhatikan istilahnya, Abraham sudah mentok. Sudah tidak tahu lagi jalan apa yang bisa dia tempuh untuk memenuhi janji Tuhan. Yang dia bisa pikir adalah cara pertama, yaitu dia dan Sarah masih kuat dengan kekuatan sebagai suami istri, bisa mereka melakukannya. Cara yang kedua yang dia bisa pikir adalah melalui Eliezer. Cara yang ketiga, dan hanya sampai cara yang ketiga ini, yaitu melalui Ismail. Selebihnya dari cara pertama, kedua, dan ketiga, solusi pertama, kedua, dan ketiga, opsi ini, selebihnya sudah tidak ada ide lagi, tidak ada pemikirannya bagaimana janji Tuhan itu bisa dipenuhi di dalam kehidupannya dan Sarah. Sehebat-hebatnya Abraham, dia hanya bisa berpikir semua ini hanya bisa kalau Ismail diizinkan untuk menjadi ahli waris. Hanya A, B, dan C. Sekarang coba kita lihat apa respon Abraham. Di dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-6 tadi yang kita baca pertama kali. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Apa yang dimaksudkan dengan percaya di sini? Dia percaya saat dia pikir bahwa dia dan Sarah bisa melakukannya. Apakah ini betul-betul sudah percaya? Dia percaya hanya atas dasar Eliezer dan atau Ismail. Dia percaya saat dia berpikir dia sendiri bisa melakukannya. Inilah iman yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Itulah sebabnya Alkitab menggunakan istilah diperhitungkan. Saya berikan ilustrasi. Contohnya sebagai seorang guru, lalu ada murid yang sudah belajar sungguh-sungguh, berusaha untuk mendapat nilai supaya bisa lulus. Dan standar kelulusan katakanlah 80%.
Dia sudah belajar, tapi sayangnya dia hanya dapat 76%. Aduh, hanya tinggal 4% lagi dia lulus. Lalu kemudian guru itu membaca kembali akan kertas ujian murid atau mahasiswanya itu. Aduh, ini bolehlah, ini benarlah. Ini sebenarnya kurang tepat, tapi ada intinya. Dibenarkan saja. Dan akhirnya dilihat, 79%. 79%, walaupun ini bukan 80%, ini diperhitungkan sebagai lolos. Artinya, kelulusan itu bukan karena kuat kuasa mahasiswa itu, tapi kelulusan itu oleh karena kasih karunia Allah yang memperhitungkan apa yang kurang itu sebagai sesuatu yang cukup. Inilah iman Abraham. Imannya tidak sempurna. Yang bisa dia pikir adalah cara dia dan Sarah, atau cara dia sendiri, atau cara Sarah. Selebih dari itu tidak ada yang bisa dia pikirkan. Jadi pada waktu dia percaya, imannya adalah tidak sempurna. Tetapi Alkitab berkata, maka percayalah Abraham, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Ini sungguh luar biasa. Lalu sekarang, cara A, cara B, dan cara C, cara pertama, kedua, dan ketiga, solusi 1, 2, 3, tidak berhasil. Sekarang setelah Abraham katakan dalam pasal 17 tadi, ayat yang ke-18, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan kamu. Dia kan anak kandung saya, kan engkau menjanjikan anak kandung. Tapi Tuhan katakan tidak. Ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Perhatikan di sini Tuhan Allah sangat spesifik. Tadinya dia hanya katakan dalam pasal yang ke-15, ayat yang ke-4, anak kandungmu. Jadi Sarah masih bisa muter-muter dan anak kandung, oke, dengan Hagar. Tapi sekarang Tuhan membuat itu sangat jelas. Tidak, bukan Ismail. Melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Kali ini betul-betul Abraham sudah mentok. Jadi setelah dia tidak punya ide apa-apa terhadap janji Tuhan, dia tinggalkan semua usahanya. Solusi A, solusi B, solusi C. Tidak ada yang berhasil. Dia tinggalkan. Seakan sekarang Abraham berkata, Tuhan, saya menyerah saja. Terserah kepada engkau bagaimana caranya, cara kami tidak ada yang berhasil. Dengan kasih karuniamu Tuhan, aku tahu bukan untuk disambut dengan perbuatanku. Saya hanya menyerah dan pasrah kepadamu saja. Terserah, ini janjimu, terserah saja. Inilah opsi yang keempat. Solusi yang keempat, pilihan yang keempat, yaitu bukan our way, bukan my way, bukan her way, tetapi your way. Caramulah ya Tuhan. Jalanmulah, bukan jalan kami, bukan jalan saya, bukan jalan dia, istri saya. Our way, gagal. My way, gagal. Her way, gagal. Your way, cara Allah, itulah yang berhasil. Dan cara Allah inilah, opsi yang keempat inilah yang disebut dengan kasih karunia Allah. Berdasarkan cerita Abraham ini, maka saya ingin membuat definisi kasih karunia berdasarkan cerita Abraham. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sebuah pemberian yang saya terima pada saat tidak ada yang bisa saya lakukan,
Tidak ada yang saya mungkin lakukan, tidak ada yang sepertinya bisa saya lakukan, dan tidak ada yang saya pernah bayangkan bisa saya lakukan untuk menerimanya. Sekali lagi, apa itu kasih karunia menurut cerita Abraham? Kasih karunia adalah sebuah pemberian yang saya terima dari Allah pada saat tidak ada yang bisa saya lakukan, pada saat tidak ada yang saya mungkin lakukan, pada saat tidak ada yang sepertinya bisa saya lakukan, dan pada saat tidak ada yang saya pernah bayangkan bisa saya lakukan untuk menerimanya. Demikianlah dengan keselamatan. Tidak bisa dengan cara kita, cara saya, cara dia, cara siapa. Hanya dengan cara Tuhan. Pada saat kita tidak bisa memikirkan bagaimana sampai Allah mengutus anaknya mati di atas kayu salib dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Pada saat kita merasa bahwa ini bukan dengan sesuatu yang bisa saya lakukan. Tidak pernah terbayangkan bahwa itu bisa saya lakukan. Itulah pemahaman tentang kasih karunia tersebut. Dari cerita Abraham ini kita bisa mengetahui bahwa iman Abraham tidak sempurna. Tetapi Allah yang penuh dengan kasih karunia itu melihat umatnya yang mempunyai iman yang tidak sempurna sekalipun, Ia telah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Dan dengan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran, itulah yang disebut kasih karunia. Yaitu pada saat apa yang kita miliki tidak cukup, tidak memadai, tidak mungkin. Tetapi Allah menyatakan, kau selamat. Kau adalah umatku. Engkau mempunyai sebuah jalan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Iman Abraham tidak sempurna, tetapi kasih Allah sempurna. Iman saudara dan saya mungkin lemah dan tidak sempurna, tetapi kasih karunia Allah itu sempurna. Itulah sebabnya kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Apa yang perlu kita lakukan adalah menyerah kepadanya. Ikuti saja apa yang dia katakan. Jangan pakai jalan kita. Jangan pakai jalan saya, jalan dia, jalan siapapun. Hanya mengikuti jalan Tuhan. Hanya itu yang betul. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Abraham seakan mengatakan, Tuhan, saya menyerah saja. Apakah kita juga hanya mau? Apakah kita juga mau untuk mengatakan, Tuhan, saya menyerah kepada jalan-Mu. Saya hanya mau pasrah, saya hanya mau ikut jalan-Mu. Aku tahu bahwa jalan-Mu itu yang terindah, jalan-Mu itu yang sempurna. Jalanku tidak sempurna, imanku tidak sempurna, tetapi kasih-Mu, kasih karunia-Mu itu sempurna. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami hidup dengan kepasrahan yang total kepada Tuhan dan kepada kehendak Tuhan. Bukan kepada kekuatan atau kebijaksanaan atau akal kami, tetapi hanya kepada kehendak Tuhan. Ajarlah kami berjalan di dalam kehendak-Mu sampai Tuhan Yesus datang. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.